Bravos di mana saja Anda berada, kita jumpa lagi dalam program Visi Indonesia. Kali ini kita akan membahas gerakan masyarakat sipil yang belakangan ini tampak meningkat dengan sangat cepat untuk menjaga demokrasi dan membela rakyat kecil yang makin tertindas oleh kesemrawutan ekonomi yang terutama disebabkan oleh ulah para koruptor. Dan kita ketahui tidak lama lagi akan ada demonstrasi besar-besaran yang dimotori oleh para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan dari berbagai kota. Tujuan mereka tentu saja mulia, karena mereka memang masih muda, dan anak muda di mana-mana itu biasanya idealis. Dan untuk mengetahui bagaimana arah gerakan ini kemudian hari dan kira-kira apa yang akan terjadi apabila gerakan masyarakat sipil khususnya yang dimotori oleh para mahasiswa ini akan mencapai sesuatu, apakah menjadi sesuatu yang negatif atau positif, karena setiap gerakan itu kan ada dampak negatif maupun positif. Saya akan tanya kepada seorang pakar dalam hal ini, seorang pakar ekonomi tapi juga sangat paham masalah sosial politik, juga masalah penjara karena pernah di penjara zaman Soeharto dulu, yaitu Dr. Rizal Ramli. Halo Pak Rizal Ramli, bagaimana Anda melihat gerakan mahasiswa atau gerakan masyarakat sipil sekarang ini? Apakah cukup efektif untuk melawan upaya-upaya merusak demokrasi dan menggerogoti ekonomi? Gigen, dalam negara demokrasi yang normal ada prinsip trias politika. Eksekutif diawasi oleh legislatif maupun oleh yudikatif. Tetapi ketika trias politika tidak berfungsi, aspirasi rakyat itu mandek karena eksekutif, legislatif, dan yudikatif udah dalam satu kelompok yang mempertahankan status quo. Tidak aneh kemudian kalau itu sudah mandek pintu-pintu demokrasi, akhirnya yang terjadi adalah gerakan rakyat, gerakan mahasiswa, gerakan pemuda untuk menjebol tembok-tembok yang membatasi demokrasi itu tadi. Dan yang kedua adalah kondisi ekonomi hari ini itu buat rakyat biasa sangat sulit. Bahkan maaf kalau saya bandingkan dengan kondisi ekonomi rakyat pada Maret 98 sampai April 98, kondisi hari ini 3 kali, 4 kali lebih jelek untuk rakyat. Pendapatan tidak ada, pengangguran banyak, dan yang ketiga harga-harga naiknya luar biasa. Jadi tidak aneh rakyat sudah gelisah dan seolah-olah tidak ada harapan. Nah, dalam suasana di mana DPR tidak menjalankan fungsi legislatifnya maupun kekuatan-kekuatan politik formal juga hanya jadi hamba dari kekuasaan, tidak menjelaskan dan memperjuangkan aspirasi rakyat, akhirnya memang pemuda dan mahasiswa yang mulai mendobrak ya menjadi membawakan suara rakyat agar kenaikan harga-harga ini jangan terlalu memukul kehidupan rakyat. Jadi ada dua. Satu adalah mandeknya demokrasi karena oligarki sudah konsolidasi eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Yang kedua, kehidupan rakyat yang dipukul dua hal sekaligus, kenaikan harga barang kebutuhan pokok plus kenaikan tarif yang vulgar, yang kasar sekali. Listrik dinaikin diam-diam, BBM dinaikin, gas dinaikin, pajak dinaikin, dan sebagainya. Tol dinaikin. Ya kan, ini sangat vulgar dan sangat kasar sekali. Ya, syukur
alhamdulillah ternyata pemuda mahasiswa Indonesia bangkit menerima panggilan sejarah ini, walaupun kalau saya ikuti setahun yang lalu misalnya, banyak sekali yang masih skeptis, intelektual, padahal mereka juga nggak berani, kalangan media, rakyat biasa, wah mahasiswa nggak bakal kok gini gitu skeptis. Tapi again and again, berulang dalam sejarah Indonesia, ketika panggilan sejarah itu tiba, yaitu ada kelompok yang mau melakukan kudeta konstitusi dengan memperpanjang masa jabatan, ada kelompok yang ingin membuat sistem yang semakin otoriter, dan ada yang kelompok nggak peduli dengan nasib rakyat biasa. Akhirnya pemuda mahasiswa Indonesia memenuhi panggilan sejarah, waktunya untuk melakukan mobilisasi. Ya, kalau saya lihat gerakan mahasiswa sekarang ini mirip dengan tahun 98. Karena gerakan mahasiswa sekarang ini juga kelihatannya juga didukung oleh rakyat yang betul-betul sudah jengkel. Karena biaya hidup makin tinggi dan makin tinggi, makin jauh dari kemampuan mereka atau daya beli mereka. Dan ini kan kalau terus berkembang bisa gawat. Dan terus terang banyak orang yang khawatir ini nanti bisa terjadi kekerasan atau violence. Karena bisa saja suatu gerakan besar, terutama yang juga melibatkan masyarakat umum, ini gampang ditunggangi gitu. Atau bahkan mungkin yang berkuasa karena pengen cepat mengatasi ini menggunakan kekerasan yang akhirnya keras lawan keras. Bagaimana menurut Anda? Kita semua harus teguh berpegang pada prinsip bahwa ini adalah gerakan damai tanpa kekerasan untuk perubahan. Ini adalah revolusi damai yang memang diperlukan untuk mengubah Indonesia yang makin lama semakin tenggelam karena kelakuan para pejabat dan elitnya. Tetapi kita jangan sekali-kali masuk ke area kekerasan. Sederhana, ada studi akademik dari beberapa universitas di luar negeri bahwa ternyata dari puluhan kasus gerakan rakyat menumbangkan rezim koruptif dan otoriter, 2/3 itu berhasil karena menggunakan cara-cara damai dan tanpa kekerasan. Sementara sepertiga yang lain karena menggunakan mentolerir cara-cara kekerasan, akhirnya justru gagal, tidak berhasil. Kenapa? Karena dari kasus di mana revolusi damai terjadi, menumbangkan rejim otoriter dan korup, itu kalau mereka menggunakan prinsip damai dan tanpa kekerasan, simpati rakyat akan luar biasa. Mereka nggak usah pusing soal logistik, nanti rakyat sendiri yang bantu. Dan yang kedua, akan dapat simpati dari media dalam maupun luar negeri. Nah, biasanya yang melakukan kekerasan justru pihak yang berkuasa. Mereka merancang supaya gerakan damai itu bisa dibelokkan jadi gerakan kekerasan, supaya tokoh-tokohnya, pemuda-pemuda bisa ditangkepin dengan alasan mereka memicu kekerasan. Tapi sejarah di dunia dan Indonesia menunjukkan yang memicu kekerasan, yang mencoba menghancurkan gerakan damai, itu juga justru anasir-anasir, antek-antek dari rezim yang berkuasa. Misalnya dalam sejarah Indonesia, gerakan Malari, Ariman, dan lain-lain, itu kan damai hanya dari UI, Salemba ke Istana, dari Trisakti dan lain-lain ke Istana. Tetapi Jenderal Ali Murtopo
kirim rambut cepat untuk bakar Senen. Terjadilah kebakaran besar, korbannya banyak, yang sebetulnya dipicu, dirancang oleh Ali Murtopo dan kawan-kawan, tapi disalahkan bahwa ini digerakkan oleh tokoh-tokoh mahasiswa dan sipil, ya, Bang Buyung ditangkap, Hariman ditangkap, dan sebagainya. Nah, jadi teknik dari rezim otoriter untuk berkuasa adalah menghancurkan gerakan damai dengan menciptakan kerusuhan yang mereka ciptakan. Ini terjadi juga pada kami, pengalaman pribadi. Pada saat kami waktu itu demonstrasi kenaikan harga BBM, zaman Presiden SBY, ya, kepala BIN-nya pada waktu itu membayar aktivis kacau untuk membakar 5 mobil plat merah di depan Atma Jaya, rusuh kebakar. Langsung diumumkan bahwa di belakang pembakaran mobil itu adalah Rizal Ramli, sehingga saya nyaris dijadikan tersangka. Padahal ini permainan kantor intelligence. Nah, demikian juga pada saat Pilpres 2019, ada puluhan ribu mahasiswa, rakyat, demonstrasi di depan KPU, damai sampai jam 7 malam. Kemudian pimpinan-pimpinannya telepon saya, "Bang, kita tarik nih, kita udah selesai ini." Apa yang terjadi? Begitu mahasiswa mau pulang, datanglah 200 rombongan, ya, perusuh yang mulai lempar bakar-bakaran di sekitar Sudirman, di depan KPU, kabur ke Tanah Abang, tembak-tembakan dan sebagainya. Mereka bukan mahasiswa, mereka bukan bagian dari oposisi, tapi begitu dibuka bajunya, ternyata mereka seluruh badannya penuh tato di depan maupun di belakang. Itu jelas bukan mahasiswa, karena mahasiswa kalau tato ingin paling hanya 3 sama 5 aja buat pemanis doang gitu loh, buat supaya pacarnya tertarik, iya kan? Bukan seluruh badan, depan belakang. Orang hitam juga, orang Islam juga nggak bakal, nggak setuju sama tato. Jadi siapa mereka ini? Ternyata mereka adalah preman yang memang dipelihara, adalah Jenderal Kantor Intelligence yang main, saya nggak usah sebutin namanya saja. Tapi berhasil kemudian dikeluarkan laporan dan narasi malam itu juga bahwa ini semua digerakkan oleh oposisi dan lain-lain dan sebagainya. Narasinya itu sudah disiapkan, ya, media nggak awas, nggak teliti, langsung aja muat ikutin narasi para pemain ini. Jadi saya mohon maaf kalau ada kerusuhan besar di Indonesia, itu pasti pemicunya yang kuasa, yang ingin mempertahankan kekuasaan all out. Saya berikan contoh, 3 bulan yang lalu teman-teman mahasiswa mau demo besar di istana, tapi diciptakan gerakan perusuh baru lagi. Pada hari yang sama bakal ada demo para perusuh dimulai dari Glodok dengan tujuan bakar-bakaran supaya ini berkembang jadi gerakan anti Cina. Nah, bagusnya teman-teman pemuda mahasiswa tahu rencana operasi counter intelligence ini, malam itu semua menghentikan kegiatan rencana demonstrasinya. Besoknya apa yang terjadi? Ada puluhan tank, ada ribuan tentara, lain-lain, nggak terjadi apa-apa. Jadi sekali lagi, biasanya yang bikin rusuh itu justru kelompok-kelompok otoriter pembela status quo. Ya, itu cara mereka menyelamatkan diri. Nah, saya minta rakyat biasa, pemuda dan mahasiswa, awas, hati-hati terhadap pendomplengan ini. Ya, kepada media juga jangan sembarangan main tuduh, periksa dulu, buka dulu bajunya perusuh itu. Ya, kalau mereka pakai tato kiri belakang, udah pasti itu perusuh bayaran, ya kan?
ya. Kita kan sopan aja, kita nggak sebutin siapa komandan-komandan di belakang ini. Jadi kami ingin ingatkan, gerakan rakyat tidak bisa dihindari. Gerakan pemuda dan mahasiswa memenuhi panggilan sejarah untuk melakukan perubahan, karena pemerintah ini tidak becus bekerja, penuh KKN, sangat otoriter dan anti demokrasi. Cuman hati-hati, ya kan? Kita juga tahu kok siapa yang menggerakkan kerusuhan di Indonesia. Terima kasih. Tapi sekarang ini juga ada satu narasi yang saya juga sebenarnya sudah lama berkembang. Siapapun yang kritis kepada kekuasaan itu langsung dicap anti NKRI, tidak Pancasilais, pendukung HTI, FPI, kadrun, apalagi itu, macam-macam. Jadi yang pasti mereka dikaitkan dengan gerakan-gerakan internasional garis keras yang terlibat dalam berbagai macam aksi terorisme. Seolah-olah begitu. Itu narasi yang berkembang, sangat luas. Padahal yang mau menggambarkannya yang kelompok kecil aja. Ini saya khawatir juga nih, bahwa ini akan juga mengena para mahasiswa atau aktivis-aktivis muda yang sekarang ini sedang sangat bersemangat membela rakyat. Memang itu teknik mereka. Siapapun yang berbeda pendapat, ya kan langsung dituduh kadrun, langsung dituduh radikal. Padahal banyak dari mereka itu sangat humanis, kalangan intelek, ya kan. Tapi kelompok yang berkuasa doyan banget pakai istilah kadrun, ya kan, untuk memisahkan, pecah belah rakyat Indonesia. Saya rasa kali ini tidak akan efektif, karena rakyat biasa, pemuda, bapak ibunya sadar kok ini pemerintah kagak becus, koruptif dan otoriter, nggak bisa kerja, ngurusin minyak goreng aja kagak becus, apalagi yang lain-lainnya. Jadi kalau cuman branding kadrun, radikal, keras, itu khilafah nggak laku. Apalagi jelas teman-teman pemuda, mahasiswa, rakyat yang progresif itu nggak pakai istilah-istilah agama kok dalam perjuangan ini, iya kan? Mereka fokus perjuangan ini kepada melawan pimpinan yang gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang gagal menegakkan demokrasi, yang gagal melawan korupsi, dan yang gagal melawan nepotisme. Karena ini kan biangnya KKN semua. Jadi kampanye kadrun radikal sama sekali udah nggak efektif dah, ya kan? Buang-buang duit aja kalau mau kampanye begituan. Terima kasih. Oke, terima kasih nih Pak Rizal, bahwa apa yang Anda ungkapkan ini sangat tajam tapi juga objektif, sehingga saya percaya ini akan memberi semangat kepada para mahasiswa atau aktivis muda lainnya untuk terus berjuang menjaga demokrasi dan membangun masa depan Indonesia yang lebih terang benderang dan sejahtera. Dan sekali lagi kita akan jumpa lagi dalam program Visi Indonesia Baru episode-episode berikutnya. Sekali Merdeka! lagi, merdeka! Merdeka!